Saya teringat kata-kata orang tua saya bahwa dulu penjajah-penjajah yang datang ke Indonesia itu dengan tujuannya karena mereka tertarik dengan tanah atau rempah-rempah yang ada di Indonesia ini begitu subur sehingga banyak penjajah-penjajah yang datang ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hamid, pangkat Sersan Kepala, Babinsa Koramil 1501 Datar 02 Pulau Hiri. Pada awalnya saya berdinas di Batalion 413 Kostrat di Jawa Tengah. Saya kemudian pindah ke Ternate tahun 2007, berdinas di Korem 152 Babula. Kemudian di Korem selama 3 tahun saya diikutkan sekolah secaba. Setelah selesai pendidikan, saya ditempatkan di Kodim 1501 dan saat ini saya ditempatkan di Koramil 1501 Datar 02 Pulau Hiri sebagai Babinsa Kelurahan Kastela. Sebenarnya sampai saya juga turun menggarap lahan, semua ini karena menunjang faktor ekonomi juga untuk keluarga. Awalnya saya menggarap lahan Koramil ini semua karena faktor ekonomi. Biasanya hidup di satuan lama di Jawa, semuanya serba murah. Dan tahun 2007 saya kembali ke Ternate, harga sayur semuanya dengan harga yang mahal. Makanya saya istilahnya kaget juga karena di Jawa digaji yang begitu waktu itu masih kecil tapi mencukupi. Setelah saya di Ternate sepertinya tidak mencukupi karena semua serba mahal. Akhirnya saya berpikir bagaimana cara supaya saya bisa mendongkrak ekonomi saya untuk makan hari-hari dan juga anak-anak sekolah. Karena itulah saya minta izin ke Dan Ramil untuk menggarap lahan yang ada di Koramil Pulau. Awal mula terbentuknya produk unggulan yang ada di wilayah Koramil. Dalam hal ini awalnya Babinsa Kelurahan Kastela serta Ilham Hamid menghadap saya sebagai Pela Dan Ramil untuk meminta izin memanfaatkan lahan yang ada di Koramil untuk dijadikan sebagai kebun sayur. Saya sebagai Pela Dan Ramil sangat merespon dan mendukung untuk kegiatan Babinsa tersebut, karena kegiatan Babinsa tersebut nanti akan hasilnya di samping untuk bermanfaat untuk Babinsa sendiri, juga bisa membantu masyarakat di sekitar yang ada di perkantoran Koramil 02 Pulau Hiri. Untuk tugas Babinsa dan tugas dinas yang lainnya itu sangat tidak mengganggu, karena Babinsa melaksanakan pekerjaan untuk menekuni produk unggulan ini. Dia selalu mengambil waktu di sela-sela di luar kegiatan dinas. Dalam hal ini tugas pokok Babinsa di lapangan. Untuk masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Kastela, yaitu tempatnya di seputaran perkantoran Koramil, masyarakat sangat berterima kasih kepada Babinsa karena apa yang dilaksanakan Babinsa dalam hal ini membuat kebun sayur, sawi, kangkung, dan bayam. Masyarakat sudah tidak lari ke pasar jauh-jauh dari kelurahan ke pasar, sehingga mereka bisa membeli sayur di Babinsa, dalam hal ini di tempat produk unggulan yang ada di Koramil wilayah 02 Pulau Hiri. Karena sesuai dengan perintah harian Kasat tertuang dalam poin kelima, yaitu TNI AD harus hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat apapun bentuknya dan senantiasa menjadi solusi. Solusi ini yaitu serta Ilham ini secara langsung sudah bisa membantu masyarakat di sekitar sini, karena jarak antara Kelurahan Kastela dan pasar
itu jaraknya cukup jauh sehingga mereka tidak bisa lari ke pasar, bisa langsung menghubungi Babinsa Castella untuk bisa membeli sayur. Bahkan masyarakat sering minta bantuan untuk meminta sayur secara gratis. Saya teringat kata-kata orang tua saya bahwa dulu penjajah-penjajah yang datang ke Indonesia itu dengan tujuannya karena mereka tertarik dengan tanah atau rempah-rempah yang ada di Indonesia ini begitu subur sehingga banyak penjajah-penjajah yang datang ke sini. Setelah saya menggarap lahan ini, saya buat bentukan bedeng. Jadi sebelumnya saya di lokasi ini penuh dengan batu. Caranya bagaimana saya sulap lahan ini, batunya saya ambil, kemudian tanahnya saya bersihkan rumput-rumput, lalu saya bentukkan bedeng. Kemudian di sini saya menanam hortikultura, yaitu sayur-sayuran. Kemudian saya mencoba sambil belajar bagaimana cara supaya saya bisa menanam sayur-sayur ini bisa tumbuh dengan subur. Nah, kemudian saya bibit bayam dan sayur yang lain kalau bisa tanam, saya mencampur dengan pupuk atau bisa digunakan pasir atau tanah. Tujuannya supaya bibit yang saya semai di bedeng tidak bergerombol atau tidak ngumpul. Tujuannya seperti itu. Jadi saya manfaatkan dengan pupuk yang ada, saya ambur di bedeng-bedeng yang sudah saya siapkan. Kalau perawatan setelah bayam atau sayur-sayur sudah tumbuh, pupuk dasarnya saya sudah berikan, dan 7 hari atau 5 hari atau 7 hari kemudian saya berikan lagi dengan tambahan nutrisi, yaitu pupuk urea. Saya punya langganan untuk mengambil sayur itu sudah ada. Kemudian kalau mereka belum, karena mereka sudah terbiasa setiap saya panen, atau juga saya bisa hubungi langsung ke mereka. Kemudian kalau tidak, banyak masyarakat atau warga di sekitar sini pagi atau sore mereka datang cari saya sebagai babinsa sini yang punya kebun, bisa membeli sayur langsung di kebun. Jadi mereka berpikir kalau beli di pasar harganya agak mahal, kemudian dapatnya sedikit. Kalau belinya di lokasi atau di kebun langsung, bisa saya satu ikat itu bisa bagi 3 atau 4. Sedangkan saya di sini hanya satu ikat itu, mereka puas karena banyak. Jadi mereka lebih senang menuju di kebun saya. Setiap pembelian atau pembayaran itu alhamdulillah bisa menunjang ekonomi saya, bisa membantu untuk menyekolahkan anak. Saya mengajak pemuda-pemuda yang masih nganggur supaya bersama-sama saya dampingi, memberikan masukan-masukan sehingga mereka bisa berkebun seperti saya, maupun kemudian bisa menunjang faktor ekonomi mereka. Dan alhamdulillah sampai saat ini ada 5 warga binaan saya yang sudah mencoba berkebun seperti saya, dan hasilnya cukup memuaskan. Dan saat ini mereka sudah, yang dulunya mereka belum punya motor, ya sekarang sudah bisa punya motor. Nama saya David Habib. Jabatan saya sebagai Sekretaris Lurah Castella, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate. Saya barangkali selaku pemerintah Kelurahan Castella menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Imam sebagai babinsa di Kelurahan Castella. Selain beliau bertugas sebagai babinsa, punya tugas tambahan juga. Beliau bertugas
bersama dengan kelompok tani membangun kelompok tani dengan bercocok tanam tanaman hortikultura dan dari pertanian peternakan. Jadi saya kira ini menjadi contoh baik untuk warga masyarakat Kabupaten Kastela, dan selaku pemerintah juga mensupport. Mudah-mudahan apa yang ditugaskan, yang diberikan oleh Pak Babinsa kepada warga masyarakat ini mudah untuk kita tunjukkan kepada masyarakat, dan barangkali ini menjadi satu motivasi buat warga tani untuk kedepannya, sehingga ini menjadi nilai tambah untuk memajukan pertanian di Kelurahan Kastela. Pelaksanaan sosialisasi ini sangat perlu untuk diadakan. Ini bagian dari bagaimana untuk menyemangati selain warga tani, juga bagian dari bagaimana mengingatkan petani bagaimana cara memberikan pupuk, cara memberikan ilmu-ilmu tambahan kepada tani, sehingga warga tani ini paling tidak tahu bagaimana bercocok tanam yang baik dengan cara-cara yang sudah disampaikan oleh Pak Babinsa tadi. Iya, kalau harapan kami selaku pemerintah Kelurahan di Kastela, apa yang termotivasi oleh Pak Babinsa ini ke depannya, paling tidak punya harapan-harapan ke depan, ada yang Babinsa yang lain juga punya, artinya kreatif membangun selain dari pertanian atau peternakan, ada cara-cara lain yang sekiranya bisa membantu masyarakat untuk memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat di lingkungan di Kelurahan Kastela. Bersama